Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok satu, tutorial penelitian operasional satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan metode transportasi menggunakan bantuan software. Nah, di sini ada soal yang berupa suatu perusahaan PT XYZ yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan tersebut saat ini sedang memiliki permasalahan dalam pendistribusian barang hasil produksinya berupa roda tipe 428 karena biayanya cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, di sini terdapat 5 perusahaan rekanan yang secara rutin memesan roda tipe tersebut. Nah, untuk rincian pemesanan sebagai berikut. Nah, di sini ada Astra Auto Parts, itu memesan 65.459 unit. Dan juga ada Honda Genuine Part, itu memesan 234.609 unit. Kawasaki Junin Park atau KGP itu memesan sejumlah 300 unit. Nah, terus juga ada Suzuki Genuine Park itu memesan 11.659 unit. Dan untuk Yamaha Genuine Park itu memesan sebesar 59.759 unit. Kemudian, PT XYZ ini memiliki dua warehouse utama untuk menyimpan hasil produksinya sebelum dikirimkan ke customer. Berikut ini merupakan data berupa rata-rata kapasitas warehouse PT XYZ. Nah, di sini ada kapasitasnya untuk warehouse Cilengsi itu dapat menyimpan sebesar 223.618 unit, dan untuk warehouse Pulau Gadung itu dapat menyimpan kapasitas sebesar 148.168 unit, dan untuk warehouse DC Cakung itu sebesar 178.214 unit. Nah, di sini ada biaya yang diperlukan dalam satuan rupiah untuk mengirimkan roda-roda tersebut. Nah, untuk bisa dilihat di sini ya, itu ada tabel, itu rincian biayanya. Kita diminta untuk membantu perusahaan tersebut untuk mencari solusi optimal dengan menggunakan metode transportasi, juga dengan menggunakan bantuan software seperti Microsoft Excel dan POM-QM, lalu juga dengan RStudio. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke software yang pertama, itu saya menggunakan yang pertama ini software Microsoft Excel. Oke, langsung aja. Oke, untuk software yang pertama ini Excel ya. Jadi untuk langkah pertamanya kita masukin dulu tabelnya seperti yang pada soal tadi. Nah, untuk langkah pertama ini kita harus tahu dulu nih apakah ininya sudah seimbang atau belum, atau kita harus menambahkan kolom dummy atau baris dummy. Caranya itu adalah sama dengan lalu if, lalu sum, yang ini kita bandingkan dengan yang ini kapasitas. Oh, kapasitasnya kita bandingkan dengan yang permintaannya. Oke, udah. Nah, setelah itu kita harus taruh nih, oke, atau ini kita harus tambahkan dummy. Dummy. Nah, kita harus tambahin dummy. Kenapa sih kita harus tambahin dummy? Karena di sini eh, pesanan yaitu lebih besar daripada kapasitasnya, atau sebaliknya kapasitas lebih besar daripada pesanannya. Jadi kita harus menambahkan kolom atau baris dummy untuk kita bisa dapat solusi yang optimal. Kayak gitu. Kayak yang ini kita udah tambahin baris dummy. Di sini saya nambahin baris dummy. Nah, setelah kita tambahin baris dummy, kita masuk ke langkah berikutnya, itu kita harus mencari solusi optimalnya. Pertama ini kita harus sum, baris ini kita sum. Oke. Nah, karena kita sama semuanya nih, empat-empatnya kita harus kita sum. Jadi kita tarik aja, kita drag. Nah, terus sama yang kolom juga kita harus sum dia. Nah, tempatnya kita sum. Oke. Nah, karena ini udah, tarik aja sama. Nah, udah. Lalu kita harus cari biaya minimumnya. Cara cari biaya minimum kita gimana? Kita sum produk.
Yang ini dari yang ini ya yang sini. Nah, dari warehouse Cilengsi dari AOP sampai dummy yang YGP kita blok terus koma kita dengan yang ini yang di bawahnya yang kosong ini. Nah, itu ntar langkah berikutnya kita harus eh, ke solver. Nah, kita harus nih udah tahu set objektifnya udah benar di E25 ya Kak. Kita pilih yang ini. Ntar terus juga karena ini kita untuk meminimumkan biaya jadi kita set objektifnya ke minimasi atau min. Nah, terus the changing variabelnya kita pilih yang ini. Udah benar. Yang kosong ini karena kita harus mencari solusi optimal di sini. Enter. Nah, untuk set objektifnya itu juga udah benar. Eh, baris yang ini itu sama dengan baris yang di sini. Nah, untuk kapasitasnya yang ini lebih besar dari yang ini. Kayak gitu. Udah, sekarang kita juga pilih select solving metodenya simplex LP udah benar. Ini menandakan bahwa eh, li- metode linear programming, metode simplex kayak gitu. Kenapa sini lebih besar yang kapasitasnya? Karena tadi kan eh, si perusahaan ini kan punya kendala di biayanya yang lebih besar. Nah, maka dari itu kapasitasnya ini ada gangguan lah kayak gitu. Jadi ada gangguan di pendistribusiannya, di produksinya juga karena biayanya yang terlampau mahal saat ini kayak gitu. Jadi kita punya masalah di situ dan juga kapasitasnya lebih besar ya dari tingkat pesanannya kayak gitu. Oke, untuk kita solve aja langsung. Oke. Nah, di sini ketahuan nih untuk biaya minimumnya itu di 3908 2920. Nah, terus juga untuk kapasitasnya itu segini di 146.500 juga ada di 148.000, 168 dan ada di 77.000 kayak gitu. Nah, ini dummy ini nggak dianggap ya karena dia 000. Hmm. Terus juga untuk yang di warehouse Cilengsi Pulau Gadung cocoknya segitu. Jadi untuk yang jumlah pesanannya tetap 300 1159 kayak gitu. Nah, untuk Excel cukup sekian aja. Kita langsung lanjut ke software berikutnya yaitu POM-QM. Let's go. Oke, ada. Oke, software yang selanjutnya ini adalah POM-QM ya. Setelah kita buka POM-QM-nya lalu muncul tampilan seperti ini, kita langsung pilih aja yang ini, transportation. Oke, udah kita pilih transportation. Kita pilih number of source-nya itu 3. Tadi ya warehouse-nya ada 3. Terus juga number destination-nya kita punya 5. Oke, nah ini udah benar objektifnya minimasi. Setelah klik aja oke. Nah, di sini kan kita untuk mempersingkat waktu ya, sebenarnya kita bisa langsung copy paste aja dari yang Excel. Dari Excelnya, dah, dah. Dari Excel itu kita bisa langsung copy paste, lalu juga jumlah demand-nya sama, kita bisa copy paste. Nah, udah. Nah, udah seperti ini. Lalu kita langsung solve aja. Nah, udah di solve. Sama ya kayak yang tadi hasilnya itu solusi optimalnya 3908 yang enggak untuk yang warehouse yang pertama itu 6.000 65.469 dan sebagainya gitu. Jadi solusinya itu sama di biaya paling minimumnya itu di 3908 2920. Oke, kita lanjut ke software berikutnya yaitu RStudio. Oke, untuk software yang terakhir itu RStudio ya. Ini, nah di sini kita bisa lihat.
Langkah pertama ini kita masukin sintaksnya dulu itu untuk install package-nya, itu install syntax untuk data programming-nya. Ini di sini udah ada kan, install package lpsolve ini linear programming solving gitu. Nah, terus langkah kedua kita masukin data yang kita punya, yaitu berupa sini kan biaya ya atau kapasitas lah. Di sini kita masukin nak cost, terus kita bikin matriksnya. Nah, bikin matriks di sini kita tambahinnya itu kolom dummy. Nah, di sini kita punya barisnya 3, and row 3, terus juga untuk kapasitas atau dan pesanan ya, kapasitas dan demand di R ini berupa kapasitasnya yang ini kita punya 22.000, terus juga untuk permintaannya 65.459 dan seterusnya gitu. Sama dengan kapasitasnya juga sama. Nah, tandanya ini untuk kapasitasnya itu sama sama untuk jumlah kolomnya ini nih lebih besar. Ini gitu. Nah, ini menandakan bahwa apa sih namanya? Kapasitasnya ini lebih besar daripada em, permintaannya. Gitu karena di soalnya pun begitu karena kapasitas yang meningkat, biaya yang meningkat mahal jadi kurang peminatnya. Jadi ada penumpukan di sana, penumpukan kapasitas jadi kapasitasnya lebih banyak daripada permintaannya, jumlah permintaannya. Lalu kita angka terakhirnya kita masukkan ini hasilnya untuk hasilnya linear programming transport ya. Kita maunya itu untuk meminimasikan biaya, jadi kita tulis di sini min dengan row-nya yang R ini dan kolomnya yang C ini. Oke, langsung kita run aja, scroll, enter. Kita tunggu sampai yang merah-merah ini berhenti. Oke, di sini udah selesai nih, udah muncul hasilnya. Untuk biayanya sendiri itu ada di 39.082.920 rupiah. Nah, untuk per jumlah permintaannya itu segini juga dapat dapat dilihat lah. Untuk yang Astra sendiri 65.449 dan sebagainya. Itu jadi kesimpulannya itu di sini permintaan lebih kecil daripada kapasitasnya. Jadi kapasitasnya lebih besar daripada jumlah peminatnya atau pembelinya. Seperti itu. Oke, sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.